warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah semata yang telah melimpahkan nikmat-nikmat yang banyak kepada kita, yang bersifat jasmaniyah maupun rohaniyah, nikmat yang bersifat konkret maupun yang abstrak. Nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Dengan iman dan Islam, manusia akan diselamatkan dari kehidupan dunia yang penuh dengan fitnah. Dengan iman dan Islam, manusia akan diberikan oleh Allah karunia lebih besar lagi kelak di akhirat, yaitu dengan as-sa'adah, kebahagiaan dalam kehidupan akhirat yang tidak lain adalah jannah, surga Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita kemudahan untuk memelihara iman kita dengan akidah yang lurus, dengan tauhid yang kokoh, sehingga tidaklah kita meninggal keluar dari alam dunia ini melainkan membawa kalimat thayyibah, yakni kalimat tauhid la ilaha illallah. Semoga tak lupa salam dan solawat terhaturkan kepada junjungan kita, qudwah dan uswah kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga ahlul bait ummahatul mukminin, demikian pula para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada seluruh pengikutnya yang setia menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, malam ini kita akan membahas satu tema, yakni hubbur Rasul, cinta kepada Rasul. Hubb adalah salah satu sifat orang mukmin di antara amalan-amalan hati, selain daripada roja dan khauf. Ketika seorang ibadah mengumpulkan tiga sifat tersebut dalam dirinya, yakni sifat khauf dan roja, ibarat dua sayap kanan dan kiri ditambah dengan cinta, maka ibadah itu tidak lain merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah. Kalau hanya mengutamakan roja, berharap pahala, ibarat ibadahnya pedagang, hanya mengharap keuntungan belaka. Kalau hanya karena rasa takut, seperti ibadahnya budak. Tapi kalau berkumpul ketiganya, berharap, takut, dan cinta, maka seseorang yang beribadah itu berarti telah mewujudkan syukurnya kepada Allah Jalla wa'ala. Seandainya Allah memberikan keutamaan di dalam ibadah itu, maka hamba Allah yang bersyukur akan tetap istiqomah. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal diberi nikmat oleh Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar, diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Tetapi begitu rupa ibadahnya, sehingga di malam ketika Aisyah mencari beliau
tatkala giliran di rumah Aisyah, ternyata Aisyah meraba-raba kaki beliau sedang ditegakkan, dan itu terjadi berkali-kali pada malam yang sama dan di beberapa malam. Sehingga ketika ditanya, kenapa wahai Rasul, engkau padahal sudah diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang, tapi begitu rupa ibadahnya. Makanya Nabi kemudian menjawab, afala an akuna abdan syakura, apakah kau tidak suka kalau aku dijuluki sebagai abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Semakin diberi keutamaan, diampuni oleh Allah, semakin bersyukur. Nah, itu Rasulullah. Umpama kalau kita dijamin diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, kira-kira ibadahnya gimana? Hah? Mumpung, rek. Kesempatan kalau kita. Nah, kita tidak seperti itu. Kita harus mencontoh Nabi kita, karena beliau adalah qudwah, suri toladan kita. Baik. Cinta, sebetulnya antara cinta Rasul dan cinta Allah itu satu paket, nggak bisa dilepas. Karena siapa yang mencintai Allah tabaraka wa ta'ala, pasti dia mencintai Rasul. Itu rumus. Tapi siapa yang cinta Rasul belum tentu cinta kepada Allah. Lihat itu Abu Thalib, cinta nggak sama Rasul? Cinta. Tapi apakah dia cinta kepada Allah? Sampai mati nggak mau masuk Islam dia. Sampai Nabi mengajak, ya am, kul la ilaha illallah, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, agar aku dapat bersaksi kelak di hari kiamat. Tapi ternyata Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat itu. Di sebelahnya ada Abu Jahal. Hai Abu Thalib, bencikah kau kepada agama bapak kita Abdul Muthalib? Dengan ucapan itu, nah, Abu Thalib enggan tidak mengucapkan ajakan Rasul untuk berislam. Berarti hanya cinta fisik, cinta kepada keponakan, tapi nggak cinta kepada risalah yang dibawanya, tidak cinta kepada Allah yang mengutusnya. Jadi orang yang cinta sama Rasul belum tentu cinta sama Allah. Tapi kalau orang yang cinta kepada Allah, pasti dia cinta kepada Rasul. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 165. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Afwan, Ali Imran 31, afwan, keliru. Kalau Al-Baqarah 165 itu wa minan nasi may yattakhidu, ya, bukan, baik. Ali Imran 31. Ayo coba dibaca. Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Allah katakan dalam ayat ini, surah Ali Imran 31, "Qul," katakan Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," jika kau cinta kepada Allah. Mana cinta kepada Rasulnya? Kok nggak ada? Cinta kepada Rasul itu implisit, terkandung di dalam cinta kepada Allah itu. Jadi kalau diterjemahkan bebas, jika kau cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, maka ikutilah aku. Ikuti siapa? Ikuti Rasulullah. Karena orang yang cinta Allah, cinta Rasul, pasti ittiba. Kalau enggak cinta sama Rasul, susah, enggak akan bisa ittiba. Maka konsekuensi dari orang yang cinta kepada Allah, konsekuensi orang yang cinta kepada Rasul, ittiba'ur Rasul. Maka dengan ayat ini menjadi landasan hukum bahwa cinta kepada Allah itu sekaligus cinta kepada Rasul. Karena Allah sendiri perintahkan hambanya ini untuk mencintai Rasul.
dan Allah perintahkan untuk mengikuti Rasulullah. Kalau itu terjadi, Allah memberikan jaminan kepada orang tersebut, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Kalau Allah mencintaimu, Rasul mencintai juga enggak? Mencintai. Berarti include. Orang yang mencintai Allah harus pasti dia mencintai Rasul. Orang yang dicintai Allah, pasti Rasul akan cinta kepadanya. Nah, itu jaminan pertama, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Dan Rasul tentu akan juga mencintaimu. Ini juga mendandakan, yakni sebab akibat. Mana yang lebih dulu? Cinta kepada Allah dulu atau kita dapat cintanya Allah? Mana dulu? Kita dapat cintanya Allah dulu atau kita cinta kepada Allah dulu? Hah? Cinta kepada Allah dulu, baru Allah menjamin Allah akan cinta. Jika kau cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah, maka Allah akan mencintaimu. Jadi gak mungkin Allah mencintai seseorang kalau orang itu benci sama Allah. Gak mungkin Allah mencintai seseorang kalau orang itu sendiri gak cinta sama Allah. Dan sekaligus cinta Allah itu karunia yang terbesar. Bagaimana kok tahu Allah mencintai seseorang? Kalau masih ada zaman Nabi, kita tahu dari Rasulullah. Kalau Rasul ngomong cinta sama seseorang, pasti Allah juga cinta kepadanya. Lumayan nggak dapat cintanya Rasul? Hah? Lumayan. Contoh sahabat Mu'ad, sampai sahabat itu diberi oleh Allah amalan zikir selepas sholat, karena Rasul pernah mengucapkan cinta kepada beliau. Sahabat siapa itu? Mu'ad bin Jabal. Baca Abu Dawud 1522. Nggak ada ya yang buku ya? Ya baik, itu aja loh. Silakan. Ya. Dari Mu'az bin Jabal bahwasanya Rasulullah SAW pernah memegang tangannya lalu bersabda. Apa sabda beliau? Wahai Mu'az, demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Ya Mu'ad, wallahi la uhibbuk. Wahai Mu'ad, demi Allah, aku sungguh cinta kepadamu. Kalau Rasul mengatakan cinta kepada seseorang, kira-kira orang itu cinta nggak sama Rasul? Pasti. Itu rumus itu. Kalau orang mengatakan cinta kepada Rasul, apa pasti Rasul cinta? Belum tentu. Banyak nggak orang ngaku cinta? Banyak. Baca sholawat, nangis-nangis, katanya cinta. Mari sholawat dangdutan, ya kan? Ngaku cinta, tapi apakah Rasul cinta kepada orang itu? Belum tentu. Boleh saja orang mengaku, tapi apakah cinta itu disambut oleh Nabi? Belum tentu. Jangan sampai bertepuk sebelah tangan. Antum saja mengatakan cinta kepada seseorang, sementara orang itu nggak cinta sama antum, ngenes nggak? Pengalaman kita Rohi. Nah, syukur cinta ditolak, nggak dukun masih selamat antum ya kan? Nggak nang dukun.
Ya. Jadi ucapan itu diucapkan oleh Nabi kepada Mu'ad. Berarti tentu Mu'ad sahabat yang pasti jelas cintanya kepada Rasul. Sudah tidak perlu dipertanyakan dan diragukan lagi. Baik, lanjut. Demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Beliau bersabda. Apa kata beliau? Aku amanatkan kepadamu, wahai Mu'ad, janganlah sekali-sekali setiap selesai sholat kamu tidak mengucapkan Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ternyata itulah zikir yang diijazahkan. Ini kalau bahasanya teman-teman sebelah, diijazahkan oleh Rasul kepada sahabat. Dan antum membaca nggak? Membaca. Oleh ijazah atau kondi? Halo, kon mas kepetuk Mu'ad. Tapi ini jelas, ini sanadnya jelas kan? Nah, silakan amalkan zikir ini sampai kepada kita. Dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'ut tabi'in, terus kepada para ulama, terus sampai ke kita hari ini. Amalkan. Semoga dengan mengamalkan ini jangan-jangan kita nanti bisa seperti Mu'ad. Diapain sama Rasul? Dicintai. Cuman dapat 1 poin, mengamalkan doanya, ya kan? Belum mengamalkan yang lainnya. Tapi jauh kita bisa meraih derajat Mu'ad bin Jabal. Tapi kita berusaha. Yang dinilai bukan hasil, yang dinilai oleh Allah itu proses kita, bukan hasil kita. Karena Allah sudah tetapkan kedudukan kita masing-masing. Baik, ini contoh bahwa cinta Allah dan cinta Rasul itu satu paket. Dan kita dianjurkan oleh Allah melalui lisan nabinya untuk mencintai Allah itu lebih dari segalanya. Tapi pertanyaannya, sebelum kita lanjutkan, boleh nggak kita ini cinta kepada selain Allah? Boleh nggak? Halo? Boleh nggak cinta kepada selain Allah? Contoh, cinta kepada siapa? Istri, wis duwe bojo ta? Ngomong istri tuh kayak kepingin jani. Cinta istri, cinta apa lagi? Cinta kepada anak, cinta kepada siapa lagi? Kepada orang tua, cinta kepada apa lagi? Ya makhluk, bahkan materi. Karena manusia itu nggak bisa lepas dari kecintaan kepada material. Dan manusia itu dihiasi hidupnya dengan itu semua. Dari sekian apa yang dicintai, keinginan-keinginan duniawiyah, Allah rangkum itu cuman menjadi 6 saja. Allah katakan dalam surah Ali Imran, surah ketiga, pada ayat yang ke-14. Allah Jalla wa'ala berfirman, Kul زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Apa kata Allah? Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan. Nah, baik. Kata Allah Jalla wa'ala, zuyyina linnas, dihiasi kehidupan manusia, hubbus syahawat, dengan cinta kepada syahwat, jamak dari sahwat. Sahwat itu apa? Keinginan. Apapun keinginan manusia itu namanya sahwat. Dan itulah yang dicintai oleh manusia. Pengen makan itu berarti bersahwat. Pengen minum, pengen munggah pangkat, pengen dapat job, pengen diterima di pekerjaan. Itu semua keinginan. Banyak keinginan manusia. Terlalu banyak kita tulis keinginan manusia. Ingin soto aja banyak itu. Soto Madura, soto Banjar, soto
Lamongan, soto Kudus, soto itu baru soto, belum sate. Enggak. Jadi terlalu banyak keinginan manusia itu, dan manusia itu cinta kepada keinginan-keinginan itu. Tapi Allah rangkum hanya 6 yang pokok. Pertama, minan nisa. Apa tadi? Berupa wanita. Nomor 1 wong wedok. Terutama sapa iki sing seneng wong wedok? Hah? Laki-laki. Sing kurung rabi kepingin rabi. Sing wis rabi lo boleh kan? Ini siapa yang ngelarang? Wong boleh kok, wong ingin saja kok ya. Ya kan? Maksudnya belum tentu wani kan? Wong keinginan saja lo boleh. Wong namanya kepingin wanita. Yang kedua, anak-anak. Wal banin, anak-anak. Ketiga, harga benda yang bertumpuk-tumpuk dalam bentuk emas dan perak. Ya. Yani wal qanatiril muqantarati minadz dzahab wal fiddah, emas dan perak, dinar dan dirham. Yang keempat, kuda pilihan. Itu kalau dulu kendaraan kuda, onta. Sekarang kendaraan pilihan, wah, Ferrari katanya. Wah, kelas tinggi. Ya, Lambur. Itu kendaraan pilihan, siapa yang enggak pengen? Kemudian yang kelima, hewan ternak. Al-an'am. Makanya orang bilang rojo koyo, itu status sosial orang di desa. Kalau punya banyak ternak, tinggi statusnya. Yang keenam, sawah ladang. Al-harth, sawah ladang, tanah, properti. Itu 6, itu yang pokok, yang diharapkan dicintai oleh manusia. Akan tetapi apa kata Allah? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah yang itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik, yaitu surga Allah, tempat kembali yang baik. Jadi manusia itu nggak mungkin nggak cinta sama dunia, pasti dia itu cinta kepada dunia. Nah, yang tidak boleh itu cintanya kepada dunia diletakkan di atas cintanya kepada Rasul dan Allah. Diletakkan di atas cintanya kepada Allah dan Rasul. Itu yang tidak boleh. Jadi cinta kepada Allah dan Rasul itu harus diletakkan tinggi, jauh di atas semua itu. Bagaimana kalau sama? Tetap tidak boleh menyamakan cinta Allah dan Rasul kepada dunia. Ya, Al-Baqarah tadi itu 165, coba dicek. Surat 2 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ya, itu penggalan ayatnya di depan. Apa kata Allah tabaraka wa taala 165 ayatnya? Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Baik. Ayat ini dijadikan dasar hujah oleh para ulama bahwa syirik itu termasuk di dalamnya adalah syirkul mahabbah, syirik di dalam kecintaan. Tatkala manusia itu mencintai makhluk disetarakan dengan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Sementara orang-orang mukmin, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Apa kata Allah? Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Adapun orang yang beriman begitu besar cintanya kepada Allah. Bagaimana orang mukmin kalau cinta kepada Allah? Sekiranya Sebentar. Bagaimana orang mukmin kalau cinta kepada Allah? Apa indikasinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan subuh. As-salatu khairum minan naum. Orang mukmin apa yang dilakukan? Kemana? Ke masjid, ke atus. Bangun, ke kamar mandi, wudu, berangkat ke masjid. Ditinggalkan istrinya yang cantik, ya kan? Padahal mas, seta, kok mati suwe, kok kurang. Digandoli sama istrinya, tetap berangkat ya? Berangkat. Kasurnya yang empuk ditinggal, ruangannya yang sejuk, nyaman, ber-AC ditinggal.
Kadang dia datang ke masjid, berangkat dari rumah di pagi hari, dingin. Datang ke masjid, kadang masjidnya sumuk atau mungkin bau. Ditinggalkan rumahnya. Kenapa? Karena cinta. Sementara orang lain jam-jam segitu terlelap dengan tidurnya. Semakin kecil melungkernya. Kan suhu terendah pada saat jam 4. Tambah ditoto kemuli. Tapi kalau kita cinta kepada Allah, berangkat. Bahkan ada yang lebih cinta lagi, sebelum diseru as-salatu khairu minan naum, dia sudah bangun melaksanakan salat tahajud. Itu orang mukmin itu. Indikasinya begitu. Nah, orang yang menjadikan tandingan selain Allah, mereka mencintai selain Allah itu seperti cinta kepada Allah, pun juga melakukan seperti itu. Atau direwangi nang kuburan, cari kuburannya basang deh. Ya, jalan kaki. Dia menamakan dirinya sarkob, sarjana kuburan. Ya, rumah saya itu dekat Ampel. Itu ada orang yang tirakat kayak gitu itu. Nggak mau itu naik mobil, naik motor atau naik kendaraan, jalan kaki, bawa tongkat, ya. Terus pakaiannya dibuntel sarung. Itu dari ujung kulon sampai Blambangan, Banyuwangi itu jalan. Dia datangi dari kuburan ke kuburan, kuburan-kuburan keramat, apalagi kuburan Sunan sudah pasti, ya, itu guru besarnya. Artinya pasti akan didatangi. Dan mereka datang ke sana, ya, untuk mendapatkan wangsit, mendapatkan bisikan, mendapatkan karomah menurut mereka. Dan mereka bangga dengan menamakan dirinya sarkub, sarjana kuburan. Berarti kuliahnya dari kuburan ke kuburan. Dosen ini sopo yuk? Ya, ini bukti kalau dia itu cinta kepada selain Allah, sampai melakukan hal-hal yang tidak dituntunkan dan melukai atau menyengsarakan diri. Terlepas dari itu semua, yang paling berbahaya adalah i'tiqad yang ada dalam hatinya, bahwa apa yang dilakukan itu semata-mata dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara apa? Kuburan-kuburan yang dikeramatkan, penghuni-penghuni kubur yang ada di dalamnya, dengan bertawassul, minta kepada ahli kuburnya. Dan itu sejak dari dulu Allah abadikan kalimat itu dalam Al-Quran surah Az-Zumar 39 pada ayat ketiga, ala lillahid dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Apa kata Allah? Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itulah ucapan mereka dari zaman ke zaman yang Allah abadikan, sejak zaman Nuh sampai zaman Nabi kita Muhammad. Kalau ditanya kenapa kau menyembah mereka, oh tidak, aku tidak menyembah mereka. Mana buduhum, kami tidak menyembah mereka, illa, melainkan kuburan-kuburan yang kukeramatkan itu, kuburan para wali itu, bahkan kuburan Nabi itu, kujadikan sarana liyuqarribuna, untuk mendekatkan diri kami kepada Allah, ilallahi zulfa, sedekat-dekatnya. Minimal i'tiqad mereka menganggap bahwa kalau berdoa di tempat itu mustajab. Padahal tidak ada tempat yang mustajab kecuali dua. Pertama raudhah, kedua multazam. Raudhah baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah.
antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Kemudian yang kedua, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, itu tempat yang mustajab. Selain dari itu, tapi saudara-saudara kita ini kadang-kadang menyimpang keyakinan dan i'tiqadnya, menganggap bahwa kuburannya wali itu tempat yang mustajab dan kalau berdoa di situ dikabulkan. Nah ini, kalau sekedar seperti itu sudah jelas penyimpangan. Apalagi sampai minta kepada ahli kuburnya, menganggap bahwa ahli kubur itu bisa minta kepada Allah. Jadi jangan kita datang ke kuburannya Rasul di kota Madinah, di Masjid Nabawi, lantas kita minta kepada Nabi, ya Rasul aghithni, tolonglah aku. Tidak akan bisa Rasul memberi sesuatu. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Jadi cinta kepada Allah dan Rasulnya itu harus diletakkan jauh di atas segalanya. Jangankan diletakkan di bawah, menyamakan saja jangan sampai terjadi. Karena banyak di kalangan manusia yang mau mengorbankan jiwa, harta, bendanya demi cinta kepada selain Allah. Ada yang cinta kepada jin, ya. Ketika jin itu memberi syarat-syarat, golekno ayam ireng mulus. Loh iki sampai ireng iki. Ana sing gak terima. Ireng mulus. Ada yang dibisiki oleh jin, suruh nyari apa? Wedus kendit. Tahu wedus kendit? Kambing yang ada warnanya melingkar di perut, ada selempangnya. Susah nggak nyari seperti itu? Susah. Tapi dia mau berkorban, berapapun dia beli. Kenapa? Karena cinta kepada jinnya itu. Jin itu ketika mensyaratkan, suruh cari kembang setaman, suruh cari kembang telon, suruh cari sumber mata air dari sekian sumur, dicari. Itu membuktikan bahwa mereka itu cinta kepada oknum-oknum selain Allah itu. Itu cinta kepada jin. Ada lagi cinta kepada manusia. Contoh, cinta kepada mursyid, guru-guru thariqah yang mereka sudah dibaiat. Oh, itu cinta luar biasa. Nah, ini contoh menyamakan cintanya kepada selain Allah sama seperti cintanya kepada Allah. Nah, ini saja tidak boleh, apalagi diletakkan di bawah. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita sudah sepakat bahwa kita harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segalanya, di samping Allah akan memberikan nikmat lezatnya iman, maka orang yang cinta kepada Allah lebih daripada cinta selain keduanya itu akan tampak dalam kehidupan sehari-harinya bahwa dia itu lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Di antara indikator bahwa dia itu cinta kepada Allah dan Rasul, yakni mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Orang yang mencintai Allah dan Rasul pasti dia taat kepada Rasulnya. Ketika mereka diperintah untuk mengerjakan sesuatu, maka dia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Tidak mungkin orang yang mencintai seseorang ketika yang dicintai itu memerintahkan sesuatu dia tidak kerjakan. Contoh kecil saja. Bapak cinta sama istri,
Cinta kan? Ya, walaupun itu harus diletakkan jauh di bawah cinta Allah dan Rasul. Tapi ketika istri itu minta sesuatu yang bapak mampu lakukan, dituruti nggak? Dituruti nggak? Dituruti. Mas, aku kepingin bakso. Di depannya ada orang jual bakso. Dia punya duit, berangkat nggak? Demi apa? Demi istri. Orang yang dicintai. Orang yang mencintai seseorang itu akan mentaati perintahnya. Orang mukmin yang cinta kepada Allah dan Rasul ketika memerintahkan sesuatu, tidak keluar dari mulut mereka melainkan dua kata, sami'na wa ata'na. Itu bukti kalau dia cinta kepada Allah dan Rasul. Karena Allah sendiri memerintahkan agar kita ini taat, sebagaimana Allah katakan dalam surah An-Nisa surat 4 ayat yang ke-59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Sudah ketemu? Surah 159. Langsung yang sudah ketemu baca. Iya, 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri antara kamu. Iya, baik. Ini perintah. Taati Allah, taati Rasul. Nah, bagaimana cara mentaati Allah ini? Untuk mentaati Allah itu rumusnya gampang. Cukup dengan mentaati Rasul saja. Orang yang taat sama Rasul itu otomatis dia taat sama Allah. Sebagaimana firman-Nya surat yang sama ayat 80. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla wa ma arsalna 'alaihim hafiza. 80, silakan. Barang siapa yang menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Rasulullah. Ya, may yuti'ir rasula, barang siapa yang mentaati Rasul, faqad ata'a Allah, sungguh dia telah mentaati Allah. Jadi gampang untuk taat kepada Allah. Apa itu? Udahlah, taati Rasul itu sudah otomatis taat Allah. Dan orang yang taat kepada Rasul ini diberikan oleh Allah jaminan surga. Kata Nabi dalam hadis Bukhari di KBC, nggak ada ya, itu di nomor 1952. Kalau pustaka Amani mungkin nggak cocok ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis tersebut, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku itu pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Kemudian bertanya sahabat, wa may ya'ba ya Rasul, siapa yang enggan wahai Rasul? Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaatiku maka dia pasti masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang tidak mau taat kepadaku faqad aba, maka sungguh dialah orang yang enggan. Ini jaminan bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau orang itu taat kepada Rasul, berarti dia taat sama siapa? Allah. Itu rumus. Orang yang cinta Allah pasti cinta Rasul. Orang yang taat sama Rasul pasti dia taat kepada Allah. Karena dengan mentaati Rasul itu sudah cukup. Orang itu mentaati Allah. Yang kedua, indikator bahwa orang itu mencintai Rasul, orang itu berpegang kepada sunnah-sunnahnya. Tidak sekedar perintah yang wajib, tidak sekedar Al-Quran, tapi juga As-Sunnah. Berpegang kepada sunnah itu yang pertama, yaitu menjadikan As-Sunnah itu sebagai sumber hukum setelah Al-Quran, yang meliputi qauliyah, ucapan Rasul, wa fi'liyah, perbuatan Rasul, wa takririyah, dan ketetapan Rasul.
Itu namanya sunnah. Jangan sampai kita ingkar kepada sunnah. Nabi 14 abad yang lalu gak suka ketika ada orang duduk di kursi santainya, lantas datang orang bertanya tentang hukum Rasul, apa yang diperintahkan Rasul, apa yang dilarang oleh Rasul. Dia mengatakan, la adri, aku tidak tahu, aku cukup Al-Quran saja. Nabi gak suka kepada orang seperti itu. Dan itulah yang diprediksikan oleh Nabi sebagai kelompok ingkarus sunnah. Pada awal sebelum disebut ingkarus sunnah, mereka disebut oleh para ulama Qur'aniyun. Cukup pakai Quran saja. Lihat Ibnu Majah nomor 14. Kalau enggak 13, 14. Sambil tak carikan. Barang siapa membuat perkara baru dalam urusan kami yang tidak termasuk darinya, maka dia... Bukan itu. Sudah ketemu 13 atau 14? Abu Rafi. Iya, Dari Abu Rafi. insyaallah. Dari Abu Rafi bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Apa sabda beliau? sungguh aku tidak ingin mendapati seseorang di antara kalian berleha sambil bersandar di tempat duduknya. La ulfiyanna ahadukum muttaqian ala arikatihi. Aku tidak suka melihat salah seorang di antara kalian duduk berleha santai di kursi santainya, lantas untuk bertanya tentang perkara yang menjadi perintahku dan apa yang menjadi laranganku. bukan perintah Allah, bukan larangan Allah loh ya, tapi perintah Rasul atau larangan Rasul. Berarti apa? Sunnah. Orang itu bertanya, orang datang kepadanya bertanya tentang sunnah Rasulullah. Lantas dia berkata apa? Kemudian dia menjawab, aku tidak tahu. La adri, aku tidak tahu. Dan tidak cukup itu, apa katanya? Semua yang kami dapati di dalam kitab Allah, maka itulah yang kami ikuti. Nah, ma wajadna fi kitabillahi fattaba'nahu. Apa yang kudapati dari kitab Allah, itulah yang aku ikuti. Itu sajalah yang aku ikuti. Maksudnya begitu. Kalau sunnah aku nggak ngerti. Pokoknya Quran, di situ ada halal, di situ ada haram, itu saja yang aku terima. Kemudian lanjut. Sudah selesai. Nah, hadis yang sama itu dilanjutkan di dalam Sahih Abu Dawud nomor 4500 enggak, 4600, sudah masuk 604, 4604 dari Al-Mikdam. Orang yang tidak mau as-sunnah menganggap bahwa wahyu itu cuman Al-Quran, padahal as-sunnah itu juga wahyu. Karena Nabi mengatakan, aku telah diberi oleh Allah Alkitab dan yang sepertinya juga. Aku diberi oleh Allah Alkitab dan yang sepertinya bersama Al-Quran itu. Silakan. Dari siapa?
Syihab. Dari Al-Miqdam Bima'di Karib 4604. Bukan. 4604. Bukan. Coba dicek, dicari lagi. Dari Al-Miqdam Bima'di Karib, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ala, ketahuilah, utitul kitaba, aku telah diberi oleh Allah Alkitab, wa mithlahu ma'ahu, dan yang sepertinya bersamanya, wa mithlahu, dan yang sepertinya, ma'ahu, bersamanya." Apa yang sepertinya bersamanya? Yaitu as-sunnah. Jadi as-sunnah itu wahyu. Orang yang cinta kepada Rasul, dia harus menerima as-sunnah sebagai landasan hukum kedua setelah Al-Quran. Maka apa yang tidak dijumpai dalam Quran, insya Allah bisa dijumpai dalam hadis. Tentang sesuatu yang diharamkan, kalau di Quran, babi, bangkai, kemudian binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah atau menyebut nama selain Allah, dan darah. Tapi selain dari itu disebutkan dalam hadis tersebut, ketahuilah, tidak dihalalkan bagi kalian daging khimar jina, satu, dan setiap binatang yang bertaring dari jenis binatang buas. Nggak ketemu di Al-Quran, nggak ada. Maka seluruh hewan yang bertaring diharamkan berdasarkan hadis itu, walaupun di Al-Quran tidak ada. Berarti RW haram apa halal? Itu RWRT, RW apa RW? Guguk. Ndi sing suka dodol sate guguk gitu, karena bertaring. Selain itu apa? Ular. Apalagi? Yang tiap hari hidup sama kita. Kucing. Kelinci. Kalau kelinci itu halal, Mas. Kepingin tak? Ayo budal kono, sate kelinci nang Malang. Halal. Wis tahu ngrasakno sate kelinci. Kalau tikus itu bukan karena bertaring, karena tikus itu binatang yang diwajibkan untuk dibunuh, harus dibunuh. Setiap hewan yang wajib dibunuh tidak boleh dimakan. Sebaliknya, hewan yang tidak boleh dibunuh juga tidak boleh dimakan. Seperti tawon, semut. Oh, nak tahu makan semut, kodok, nggak boleh dibunuh, nggak boleh dimakan. Bukan karena dua alam, nggak ada dalil dua alam. Kodok itu tidak boleh dimakan karena apa? Haram dibunuh. Ya, baik. Nah, itu nggak ada di Quran. Adanya di mana? As-Sunnah. Makanya nggak boleh orang itu mencukupkan diri dengan Al-Quran. Nabi nggak suka dengan orang yang ketika ditanya tentang as-sunnah, la adri, aku nggak tahu. Jadi ini, orang yang cinta kepada Nabi, dia berpegang kepada sunnah. Yang pertama, yaitu sunnah dijadikan sebagai landasan hukum. Yang kedua, oh silakan adzan dulu, adzan nanti dilanjutkan ya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua, berpegang kepada sunnah Rasul, yaitu berpegang kepada hukum-hukum di dalam syariat yang bersifat mustahab, bukan hanya yang wajib, tapi yang sunnah. Amalan-amalan sunnah, amalan-amalan nawafil. Orang yang cinta kepada Rasul, dia akan hidupkan amalan-amalan sunnah. Jadi as-sunnah sebagai sumber hukum yang meliputi perkataan, ucapan, dan ketetapan beliau, atau bahkan as-sunnah sebagai sebuah amalan yang mustahab,
amalan-amalan sunnah yang bersifat nawafil, yakni tambahan. Secara umum kita diperintah oleh Nabi SAW untuk berpegang teguh kepada sunnah beliau, dan itu salah satu cara agar kita tidak tersesat. Karena di akhir zaman Nabi mewanti-wanti kita, jika kau hidup lama sesudahku, kau akan menjumpai ikhtilaf, perselisihan, dan bahkan perselisihan itu banyak sekali. Baik, didasarkan atas sebuah riwayat hadis Abu Dawud. Jadi mungkin bukan Abu Dawud tadi yang dibuka. Abu Dawud 4607. Kalau tadi 4604, sekarang naik 3 nomor, yaitu 7. Nah, cocok. Bukan Abu Dawud tadi, mungkin Ibnu Majah mungkin. Ya. Empat 4607. Ayo, yang sudah dapat langsung. Dari Abdurrahman bin Amr As-Sulami, dari Hujr bin Hujr. Dua tabi'in ini datang kepada sahabat bernama Al-Irbad bin Sariyah. Silakan. Dari Abdurrahman bin Amr As-Sulami dan Hujr bin Hujr, keduanya berkata, kami berkunjung ke rumah Al-Irbad bin Sariyah, dan ia termasuk seorang yang diturunkan ayat, dan tiada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, maka supaya kamu memberi mereka kendaraan. Lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu, yang termaktub dalam Quran surat At-Taubah ayat 92. Lanjut. Kemudian kami mengucapkan salam kepadanya, dan kami berkata, kami datang untuk menziarahimu, duduk-duduk denganmu, dan ingin mendengarkan yang berharga darimu. Al-Irbad berkata, suatu hari Rasulullah SAW bersama kami, dan setelah itu beliau menghadap kepada kami, lalu memberi kami nasihat yang sangat berharga, yang membuat mata melinangkan air mata, dan hati pun tergetar. Maka ada seorang berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Pesan apa yang akan engkau sampaikan kepada kami? Beliau berkata, aku mewasiatkan kepadamu agar bertakwa kepada Allah dan tunduk serta taat, meskipun seorang hamba saya yang hitam menjadi pemimpin. Itulah wasiat Nabi kepada sahabat ketika itu. Usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepadamu agar bertakwa kepada Allah, wassama' wa ta'ah, agar kau mendengarkan dan taat, wa in abdan habasyian, sekalipun kelak kalian dipimpin oleh seorang budak hitam Afrika. Ini yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya orang-orang yang hidup setelahku akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Iya, kata beliau, wa iya isminkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Jika kau hidup lama sesudahku, kalian akan menjumpai perselisihan yang banyak. Ikhtilaf, sekalipun belum mencapai iftiraq. Karena yang dikabarkan sebagai perpecahan dengan jumlah 73 itu iftiraq, sataftariqu, ya. Kalau ikhtilaf itu perbedaan pendapat, puncaknya nanti iftiraq. Tapi tidak setiap ikhtilaf menjadi iftiraq, karena ikhtilaf itu perbedaan pendapat. Kalau masih pada tataran furu'iyah, cabang-cabang di dalam Islam, boleh, seperti perbedaan ijtihad para fuqaha, di antaranya a'immah, yakni 4 imam mazhab, ya,
Perbedaan antara Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu dalam perkara furu, tidak sampai kepada akidah. Kalau sudah mencapai perkara akidah, itu namanya iftirak, udah perpecahan itu, dan itu dilarang. Karena apa? Sudah menyangkut perkara-perkara pokok usuliyah atau usuluddin di dalam agama ini. Nah, itu yang kita dilarang. Wala tafarraqu wa'tasimu billahi jami'a wala tafarraqu. Jangan iftirak, jangan berpecah belah. Nah, ini sinyalemen beliau 14 abad yang lalu. Apa solusinya? Nah, kita diperintah oleh Nabi berpegang kepada sunnah. Sehingga pada poin ketiga, apa kata beliau? Maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khalifah pengganti setelahku yang mendapatkan petunjuk. Peganglah dan genggamlah erat-erat. Nah, Nabi mengatakan, alaikum bisunnati, aku tinggalkan kepadamu sunnahku, wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiin, dan sunnah para pemimpin pengganti sesudahku yang mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha, genggamlah sunnah itu dengan erat. Wa addu 'alaiha bin nawajid, gigit sunnah itu dengan gigi geram. Gigi geram, kenapa kok enggak gigi seri atau gigi taring? Gigi yang paling apa? Yang paling kuat ikut gigi geram. Itulah perintah agar kita berpegang teguh kepada sunnah. Nah, setelah itu yang keempat, kita diperingatkan, disuruh hati-hati dengan perkara apa? Lanjut. Berhati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru. Perkara baru di dalam agama, dalam urusan din. Kalau urusan dunia, perkara baru boleh, sekalipun disebut bid'ah itu secara bahasa, bukan bid'ah secara syar'i. Tapi kalau yang diucapkan Rasul dalam hadis ini bukan perkara definisi bahasa, ini perkara syar'i, yaitu dalam urusan apa? Din, agama, yang meliputi i'tiqad, meliputi syariat, meliputi ubudiyat, ya, meliputi muamalah, termasuk adab, etika, akhlak. Itu perkara agama. Jadi jangan dianggap bid'ah itu hanya sekedar ubudiyah. Orang menganggap bahwa ibadah itu cuma bid'ah dalam urusan ibadah, tapi bid'ah itu juga urusan i'tiqad, keyakinan. Ketika orang berkeyakinan bahwa Allah di mana-mana, bid'ah atau bukan? Bid'ah. Baik. Berhati-hatilah kau dalam urusan-urusan yang baru dalam agama ini. Kenapa? Karena setiap perkara yang baru yang diadakan adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Iya, tidak ada bid'ah hasanah. Kalau ada bid'ah hasanah, ada maksiat hasanah. Bahaya kan? Bahaya. Baik. Jadi pegang teguh sunnah, termasuk amalan-amalan yang dicintai oleh Nabi. Setelah amalan yang wajib kita kerjakan amalan yang sunnah. Jika istiqomah dalam keduanya, orang itu nanti bisa menjadi kekasih Allah, dan peluang untuk menjadi waliullah itu terbuka lebar setelah dia laksanakan yang wajib, kemudian dia hidupkan yang sunnah. Apalagi indikasi yang ketiga, orang yang cinta kepada Nabi tampak dari apa? Menjadikan Rasul sebagai suri tauladan. Apa istilahnya? Uswatun hasanah. Kalau mentaati Rasul, terutama dalam yang wajib, kalau berpegang kepada sunnah beliau, terutama dalam perkara-perkara yang mustahab, yang sunnah, adapun menjadikan Rasul suri tauladan, bukan hanya wajib, bukan hanya yang sunnah, tapi juga perkara yang mubah. Walaupun tidak diperintah, walaupun tidak dianjurkan, walaupun itu perkara mubah, kalau itu dilakukan Rasul, boleh
kita lakukan. Makanya sahabat itu saking cintanya kepada Rasul, kalau Rasul menangis, mereka ikut menangis meskipun nggak ngerti maksudnya. Saking cintanya, Rasul tertawa, ikut tertawa. Masih karo karepe. Suatu hari Rasulullah ziarah ke kubur ibunya Aminah, menangis Rasulullah. Sahabat yang ada di sekitarnya ikut menangis semua, padahal nggak ngerti apa ini. Barulah Nabi menjelaskan, aku minta kepada Allah, bermohon untuk mendoakan ibuku, memohonkan ampun baginya, Allah tidak memperkenankan. Makanya Rasul menangis. Itu sebabnya, tahunya setelah diberitahu, ternyata itu sebabnya Rasul menangis. Tapi sahabat sudah nangis duluan. Tetapi kata Rasul, aku hanya diperbolehkan untuk mengunjungi kuburnya, ziarah. Oleh karena itu kata beliau, fazurul kubur, berziarahlah kau ke kuburan. Fa innaha tudzakkirukumul maut, karena hal itu mengingatkan kalian kepada kematian. Hadis Muslim. Kalau di KPC nomor 9224 924, nanti dicek, Mbak. Itu contoh. Rasul nangis, ikut nangis. Contoh apalagi? Dalam Sahih Targhib wa Tarhib di nomor 67-68 ada sahabat namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini sudah terkenal orang yang pegang teguh kepada sunnah beliau. Ketika dia melewati sebuah tempat antara Mekah dan Madinah, ada sebuah pohon. Dia tidur siang di bawah pohon itu. Temannya bertanya, Abdullah, kenapa kau tidur di sini? Aku ingat Rasul tidur di bawah pohon ini. Aku pun pengen tidur di bawahnya. Perintah wajib nggak? Sunnah nggak? Tidur perkara apa? Itu orang yang cinta kepada Rasul. Dalam nomor berikutnya, ketika Abdullah bin Umar melaksanakan haji, setelah wukuf di Arafah, matahari terbenam, rombongan bergerak ke Musdalifah. Sebelum sampai Musdalifah, ketika sampai di dekat Al-Ma'zimain, rombongan berhenti. Abdullah bin Umar menyuruh rombongan berhenti. Mereka bertanya, ada apa kita berhenti? Apakah kita sholat di sini? Tidak, kita sholat di Musdalifah, jamak takhir qasar. Loh, kenapa kita berhenti di sini? Aku ingat Rasulullah buang hajat di tempat ini. Aku pun pengen buang hajat. Coba buang hajat, padahal ngenteni apa dhisik? Ngenteni kebelek dhisik. Ya apa caranya? Saking cintanya kepada Rasul, perkara mubah pun diikuti. Dan satu-satunya manusia yang boleh diikuti apapun yang keluar dari beliau hanya Rasul. Kalau selain Rasul, edan kon. Melo artis, selebriti, caranya diikuti ya. Kalau Rasul, semua diikuti. Cara berpakaiannya, cara berdandannya, cara bersisirnya, cara pakai sandalnya, cara berjalannya, cara makannya, silakan semua diikuti. Itulah yang disebut dengan menjadikan Rasul suri toladan. Bukan hanya yang wajib. Kalau mensuri toladani dalam perkara yang wajib, contohnya sholat, itu sudah pasti, karena Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kau sebagaimana kau melihat aku sholat. Itu perkara wajib. Tapi kalau dalam perkara mubah, nggak gampang, kecuali bagi orang-orang yang mencintai Rasul. Dan orang nggak akan bisa mensuri toladani beliau kalau tidak memenuhi 3 syarat. Kalau katakan dalam surah Al-Ahzab, ya, ayat berapa itu Al-Ahzab? 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Apa kata Allah? Sungguh telah ada pada diri Rasul Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Pertama, yarjullah, bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Kalau orang nggak berharap rahmat Allah, susah menjadikan beliau suri tauladan. Satu. Yang kedua, dan hari kiamat, dan berharap pertemuan hari kiamat. Kalau orang berharap pertemuan hari kiamat, yakin nggak kepada hari kiamat? Yakin kepada kehidupan akhirat. Orang seperti itulah yang mampu menjadikan Rasul suri tauladan. Yang ketiga, dan yang banyak mengingat Allah. wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang-orang yang banyak mengingat Allah, orang-orang seperti itulah yang mampu menjadikan beliau suri tauladan. Tiga tadi syaratnya. Pertama, berharap rahmat Allah. Kedua, berharap pertemuan hari akhirat. Dan yang ketiga, banyak mengingat-ingat Allah. Paling tidak tiga ini bisa dijadikan indikator bahwa orang itu cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, taat kepada beliau atas segala perintah-perintahnya, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan menjadikan beliau suri tauladan. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup. Silakan kalau ada pertanyaan atau gimana, silakan Pak. Ketika kami tanyakan pada saudara yang sakit yang minta pada Nabi, mereka bertanya juga, dan mereka ayat surat Ali Imran ayat 169. Ali Imran 169 dibuka itu. Dan jangan mengira orang yang mati di jalan Allah. Baik, terus? Sesungguhnya dia hidup di sisi Allah dan mendapat rezeki. Iya. Iya. Mohon pencerahannya seperti mana. Baik. Ayat tersebut sepadan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kau katakan kepada orang-orang yang mati syahid di jalan Allah bahwa dia adalah mati. Bal ahya, bahkan mereka itu hidup, tetapi kalian tidak menyadarinya. Ayat 154 Al-Baqarah sepadan dengan Ali Imran 169. Nah, kalau ayat ini dijadikan dalil, tentu kita harus merujuk kepada penjelasan para ulama. Bagaimana penjelasan para ahli tafsir dalam perkara ini? Di antaranya dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa ketika Allah mengatakan jangan kau katakan kepada orang yang mati syahid berjuang di jalan Allah bahwa mereka mati, bal ahya, bahkan mereka hidup. Maksudnya ruh mereka itu hidup di sisi Allah di alam barzakh, mendapatkan rizki dari Allah. Bahkan diterangkan ruh para syuhada ditempatkan oleh Allah di tembolok burung yang berwarna hijau. Burung ini terbang di surga, memakan buah-buah surga. Setiap hari dia travel, ya, dia melakukan rihlah, perjalanan mencari kesenangan. Ruh yang ada di burung tersebut tentu akan merasakan nikmat juga. Mereka makan, dia makan buah-buahan. Setelah sore hari dia hinggap di bawah di bawah arsy. Dia hinggap di pelita-pelita di bawah arsy Allah. Itu burung-burung yang di dalamnya ada ruh para syuhada. Akan tetapi dimensinya dimensi alam barzah. Dimensi alam barzah itu yaitu tidak bisa ditembus, tidak bisa kemana-mana. Wa min waraihim
barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada dinding, di hadapan mereka ada dinding sampai dia dibangkitkan. Jadi nggak bisa kemana-mana. Ibarat ya, dia itu di kota, dimasukkan kota. Nah, kota ini adalah dimensi waktu, karena ada dimensi waktu dunia, ada waktu akhirat. Tapi ada waktu di antara keduanya. Apa? Waktu transisi. Itulah waktu barzakh. Jadi barzakh itu dimensi waktu. Nah, dia yang mendapatkan nikmat ini saat berada dimensi barzakh ditempatkan di tempat-tempat yang Allah kehendaki. Ada kalanya ditempatkan di Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha dimensi ruang. Kalau barzakh waktu, diletakkan di Sidratul Muntaha. Siapa? Ruhnya orang-orang mukmin. Ruhnya orang mukmin itu di Sidratul Muntaha. Kemudian ruhnya para nabi ditempatkan di langit. Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit kedua. Kemudian Nabi Yusuf di langit ketiga. Kemudian Nabi Idris di langit keempat. Kemudian Nabi Harun di langit kelima. Kemudian Nabi Musa di langit keenam. Kemudian langit ketujuh ada Nabi Ibrahim. Di langit ketujuh ada yang namanya Baitul Ma'mur. Apa? Kiblatnya para malaikat. Di atas Baitul Ma'mur apa? Belum Arsy. Di atas Baitul Ma'mur, di atas langit ketujuh ada Sidratul Muntaha. Disitulah ruhnya orang-orang mukmin, disebutkan dalam hadis Muslim. Nah, naik lagi barulah surga. Surga bertingkat-tingkat. Berapa tingkatan surga? Kalau 7 itu langit, kalau surga 100. Ya, jadi itu dimensi ruang yang saya sebut tadi itu. Langit itu ruang. Ya, Sidratul Muntaha itu ruang. Surga itu ruang. Adapun dimensi waktu, waktu dunia sekarang ini. Ruangnya apa? Bumi. Ada kalanya dimensi waktu dunia, tapi ruangnya bulan. Mungkin karena ada yang mengklaim pernah ke bulan. Embo bener kok gak? Tapi kita yakin Rasul ketika itu masih dimensi dunia. Masih dimensi dunia. Belum barzakh, belum akhirat, belum. Rasul belum mati, berarti belum ke barzakh, belum ke akhirat, tapi diletakkan di dimensi ruang. Apa? Langit ketika Isra Mi'raj. Dimensi waktunya waktu dunia, tapi dimensi ruangnya ruang langit 1 sampai 7, bahkan ke Sidratul Muntaha. Menerima perintah sholat fardu 5 waktu. Jadi bal ahya, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah, di alam barzakh, mendapat rizki dari Allah. Bukan hidup di kuburan. Ini hidup di kuburan lah, so dijak ngomong kan, Mbak, kurung rabi Mbak, golek nopo Mbak, dukur sing dukur Mbak putih, iya iku le jerapah kapuren. Jadi jangan salah paham. Loh, bagaimana kalau Rasulullah? Memang khusus untuk Rasulullah. Kalau Rasulullah kita mengucapkan salam, mengucapkan solawat, salam solawat kita ini dijawab oleh beliau. Kenapa? Setiap ada orang yang bersolawat, Allah mengembalikan ruh beliau ke jasadnya untuk menjawab salam. Bukan Rasul yang datang. Ya, ketika ada majelis solawatan Rasul datang ruhnya, nggak ada dalilnya itu. Ngapain Rasul melaku nang dindi? Dan itu tidak pernah terjadi di zaman sahabat.
Kalau terjadi di zaman sahabat, pasti banyak riwayat tentang itu. Umar didatangi roh Rasul, Utsman didatangi roh Rasul, apalagi Ahlul Bait beliau. Tidak pernah ada riwayat Ahlul Bait didatangi oleh Rasulullah walaupun ruhnya saja. Enggak. Mungkin kalau ruh dalam kondisi tidur, mimpi ketemu Rasul masih mungkin. Tapi kalau dalam kondisi berjaga, melek, ini yang perlu dipertanyakan. Jadi sholawat kita ini dibawa oleh malaikat ke Rasul, bukan Rasul yang datang. Jangan salah kaprah. Ada malaikat khusus yang membawa salam kita, sholawat kita kepada beliau. Siapa yang tahu? Malaikat siapa itu? Door press, asla. Kita kayak nongko beri inggo tak miri. Siapa yang tahu malaikat yang membawa salam sholawat kita kepada beliau dan kemudian beliau jawab? Halo. Buka An-Nasa'i 1281. Dari Abdullah, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah memiliki malaikat Sayyahin. Apa kerjanya? Yang berkeliling di bumi. Dia keliling di bumi, mobile. Ya, keliling, termasuk Surabaya, Sidoarjo ya dikelilingi semua karena ada umat Islam di situ. Ya. Kalau bahasa kita mungkin pengantar produk, namanya apa itu? Kayak kurir gitu ya, mengantar makanan, produk, barang, paket ya. Tapi yang dibawa ini khusus apa? Sholawat dan salam. Inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki malaikatan, seorang malaikat sayyahin. Namanya sayyahin, duduk sayadi. Koncomu, tonggomu iku lan. Oh no. Oh subhanallah. Aku gak aru lo saat durunge lo. Ya. Jadi kan kita taunya malaikat itu 10 kan, nama-nama yang kita ketahui kan. Sebetulnya lebih dari itu banyak. Ada Zabaniyah, malaikat yang bertugas jadi eksekutor, jagal, itu bagian nyiksa di neraka. Nah ini. Dan boleh kan memakai nama malaikat, boleh kan? Boleh gak menamakan anak dengan nama malaikat? Ridwan ya kan? Boleh. Malik. Jadi namanya Sayyahin. Tapi nggak ada orang yang menamakan Sayyahin ya. Nggak ada. Zabaniyah pernah dengar nggak? Kalau kita dengar Ridwan masih ada ya, Malik ya, malaikat Mungkar nggak ada ya. Nama anaknya Mungkar, malaikat ini kan. Kalau Jibril masih ada ya, ada, ini kan Abu Jibril, Jibril, anaknya namanya Jibril, bapaknya Abu Jibril. Sayyahin,
Malaikat yang keliling bumi, apa tugasnya? Apa kata beliau? Mereka menyampaikan salam dari umatku kepadaku. Yuballighuni min ummatis salam. Dia menyampaikan dari umatku kepadaku. Menyampaikan apa? Salam. Jadi salam salawat kita ini dibawa oleh malaikat itu kepada beliau. Bukan Rasul yang datang. Ketemu piro kon iso nekakno Rasul. IO apa yang bisa mendatangkan ngundang Rasul? Ya kan? Ngundang Ustadz Syafiq aja belum tentu bisa sampean. Kok nyeluk Rasul? Ya ini perlu dipertanyakan. Dan itu keyakinan kadang-kadang ya. Ketika baca diba sampai kepada fa'tazal arsu taraban wastibsyara wasdadal kursi haibatan wa waqara. Pak terus mana? Kok sampean ngadeg mahalul qiyam bro? Ya, itu masa lalu ya. Jadi kita itu ketika mahalul qiyam itu berdiri dan berkeyakinan Rasul datang. Nah ini perlu diluruskan. Makanya saya bisa bicara karena saya ngalami gitu loh. Sempat seperti itu, ngelakoni bahkan. Ya, jadi termasuk pertanyaan Bapak tadi ya. Jadi hidup di situ bukan hidup di kuburan. Kalau Rasulullah saja nggak mungkin beliau jalan-jalan kemana-mana. Lantas kalau ruhnya Rasul datang kemana-mana, apa beliau diem aja? Kalau beliau ngomong berarti ada hadis baru dong. Iya kan? Kan kalau Rasulullah pas tahu-tahu nyeletuk bicarakan politik kekinian lu, berarti ada hadis baru kan? Kawat berarti itu. Kalau diem saja kok menengahi Rasul Kanjeng Nabi, ya apa iki mosok menengahi ditakoi. Apalagi ada kasus ya yang harus wajib diselesaikan, masa Rasul ditanya diem aja? Orang yang mengaku pernah bertemu, masa ketika ditanya, ketika mengadu terus diem saja? Kalau seandainya ngomongnya apa? Berarti itu hadis kan? Makanya kita ini harus berpikir gitu loh. Jangan sampai kita ini punya keyakinan nggak ada dasarnya. Secara akliyah saja bisa kita pikirkan hal-hal seperti itu masuk akal atau tidak ya. Memang iman itu berdasarkan keyakinan, i'tiqad. Tapi ingat, keimanan itu harus ada dalilnya. Itu yang penting yang harus kita tegaskan dan kita tancapkan sebagai prinsip dalam diri kita, bahwa agama itu bidalil, harus dengan dalil. Dan dalil itu adalah qala Allah wa qala Rasulullah, paling tidak wa qala sahabat. Dan qala sahabat ini tidak menyelisihi Allah dan Rasul. Ya, baik, saya pikir cukup satu saja pertanyaan. Ini terlalu panjang, ini nggak sholat isya nanti. Baik, kita lanjutkan nanti suatu saat pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.